keberadaan, kewujudan, kehidupan, kekuasaan diri manusia kita di setiap apapun yang kita aktivitaskan. Jadi bawalah latihan yang 3 menit ini ke dalam seluruh aktivitas kita, seluruh syariat manusia kita. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, belajarlah untuk mensepikan, mengheningkan, memalamkan, mematikan diri manusia kita di hati kita agar nyata senyata-nyatanya bahwa kita hanyalah diperankan Tuhan yang menciptakan diri manusia kita di hati kita. Bila sudah nyata kewujudan Tuhan, bila sudah nyata kehidupan Tuhan, bila sudah nyata kekuasaan Tuhan di hati kita, maka itulah yang dimaksud hamba yang sudah bertuhan. Jadi bila hanya Tuhan yang ada, bila hanya Tuhan yang wujud, bila hanya Tuhan yang hidup, bila hanya Tuhan yang berkuasa atas diri kita, ditandai sudah malamnya diri manusia kita, sudah malamnya kewujudan diri manusia kita, sudah hancur leburnya kekuasaan kita di hati kita, maka nyatalah kekuasaan Allah itu. Jadi sudah tak diakui lagi oleh hawa nafsu, iblis dan setan yang terkutuk dalam hati kita. Maka dari itu, ketika itu sudah berlangsung di hati kita, maka kita akan menemukan bulan suci Ramadan, yang mana laku dan laku, amal dan amal sudah menjadi suci dari pengakuan diri kita. Amal ibadah kebajikan sudah suci dari aku diri manusia kita yang mampu melakukan, karena sudah bangkit kesadarannya untuk selalu lillahi ta'ala apapun yang diaktivitaskannya. Maka dengan itu rasa bangga sudah tak ada lagi, berharap pahala sudah tak ada lagi, berharap surga sudah tak ada lagi. Bagaimana mungkin kita berharap balasan dari Allah atas semua yang kita lakukan? Bagaimana mungkin kita minta balasan dari Allah atas sholat dan ibadah kita yang kita lakukan? Bagaimana mungkin kita meminta pembalasan pahala atas semua yang kita lakukan kepada Allah? Bagaimana mungkin kita berharap mendapatkan surganya Allah dengan ibadah-ibadah dan sholat-sholat yang kita lakukan, sementara kita sudah tak wujud lagi, sementara kita sudah tak hidup lagi, sementara kita tak punya kekuasaan lagi atas diri kita di hati kita. Bagaimana mungkin ada rasa bangga? Bagaimana mungkin ada rasa mulia? Bagaimana mungkin ada rasa ingin mendapatkan suatu balasan pahala dan surga kepada apa-apa yang bukan kita yang melakukan itu semua? Wong kita ndak ikut hidup kok ngaku-ngaku hidup. Wong kita tak merasa berkuasa kok ngaku-ngaku kuasa. Wong kita tak pernah bisa melakukan apa-apa kecuali diberlakukan Allah, kok kita majek-majeki Allah. Kok kita minta imbalan pahala dan surganya Allah atas apa yang tidak pernah kita lakukan. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang sudah kepergok dengan Tuhannya, maka hancur leburlah pundi-pundi kemanusiaannya di hati kita. Hancur leburlah cita-cita diri manusianya di hatinya. Bagi manusia yang sudah kepergok Tuhannya, hancur leburlah cipta-cipta diri manusianya di
hatinya. Maka bila sudah kepergok dengan Allah, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Maknanya ketika hidup ini sudah Allah yang berkuasa, maka penglihatan, maka pendengaran, maka apapun peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan ini, tiada lain semua hanyalah ayat-ayatnya Allah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tanda-tanda hati sudah kepergok dengan sang kekasihnya yang menciptakan kita. Jadi inilah yang disebut mahabbah. Jadi inilah yang disebut bertuhan. Jadi inilah yang disebut amal soleh. Hamba yang sudah bertaubat di dalam hatinya dari menjadi Tuhan selama ini. Maka bila manusia belum kepergok Tuhannya di hatinya selama ini, maka manusianya hidup di dalam kesesatan yang nyata. Bila manusia masih goib atas Tuhannya yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih manusianya daripada Allah sebagai Tuhannya di hatinya, maka amal apapun, sholat apapun, ibadah apapun, semuanya itu hanyalah racun neraka bagi tiap-tiap diri manusianya yang belum pernah kepergok Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kiat-kiat atau cara-cara untuk supaya kita memergoki Allah, menemukan Allah, dan tip-tip agar kita bisa pun dipergoki Allah, ditemui Allah, maka syaratnya, tipnya, kita wajib selalu rela, ridho di dalam keheningan hati kita. Rela, ridho masuk di dalam diri kita sendiri untuk mensepikan, untuk mensunyikan, untuk memalamkan kewujudan diri manusia kita di hati kita. Maka ketika sudah sepi, ketika sudah malam diri kita di hati kita, maka nyatalah kewujudan Allah. Maka terang benderanglah cahaya uripe Allah. Itulah yang disebut-sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ketika dirimu sudah tak nyata lagi di hatimu, maka nyatalah Tuhanmu sebagai Tuhan yang menghidupimu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tip-tip ini untuk melatih dan belajarnya bukan di ketika sholat saja, bukan ketika ibadah-ibadah saja, bukan ketika kita berritual-ritual saja. Latihannya cukup luas tempatnya. Maknanya latihan dan latihannya sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Itulah tempat latihannya. Karena itulah yang disebut wassiratal mustaqim itu. Kehidupan inilah yang dimaksud wassiratal mustaqim. Jadi luruskah jalan kehidupan kita atau tersesat jalan kehidupan kita? Makna siratal mustaqim itu adalah ketika lurus kehidupan ini kepada uripe Allah, ketemu uripe Allah, di dalam duduk ketemu uripe Allah.
Di dalam berdiri ketemu uripe Allah. Di dalam mandi ketemu uripe Allah. Di dalam sholat ketemu uripe Allah. Di dalam berkebun ketemu uripe Allah. Di dalam kerja ketemu uripe Allah. Di dalam naik kendaraan ketemu uripe Allah. Dan di waktu sholat ketemu uripe Allah. Di saat ibadah apapun ketemu uripe Allah. Dan semua apa yang kita aktivitaskan selalu dan selalu bertemu uripe Allah. Itulah yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus. Itulah makna jalan yang lurus yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi bukan jalan yang lurus yang katanya nanti kita temui. Kalau anggapan kita jalan yang lurus siratal mustaqim itu nanti ketemunya, maka selamanya kita akan tersesat dan selamanya kita tak akan pernah melewatinya karena kita masih tenggelam di dalam an-nar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Jadi mereka yang dimaksud adalah para nabi, para rasul, para aulia. Itulah mereka yang telah diberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat ketenangan jiwa. Nikmat apa? Nikmat tidak dibelenggu oleh dunia lagi. Nikmat apa? Nikmat sudah tak punya cita-cita kepada dunia lagi. Hatinya sudah tenang, jiwanya sudah tenang, temaram, makmur dari jeratan-jeratan dunia. Itulah orang-orang yang telah diberi nikmat, yakni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah cara agar jiwa kita bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka supaya jiwa kita bisa tenang, kita wajib, kita harus menghening-heningkan, mensepi-sepikan, memati-matikan, mensunyi-sunyikan kewujudan diri manusia kita di hati kita. Kita wajib mensunyi-sunyikan, kita wajib mensepi-sepikan, kita wajib menghening-heningkan, dan kita wajib memati-matikan kehidupan diri manusia kita di hati kita. Kekuasaan kita di hati kita setelah hancur lebur dipasrahkan kembali kepada Allah dengan rela dan ridha, dipasrahkan kembali kepada uripe Allah dengan rela dan ridha, maka uripe Allah pun meridhoi kita. Itulah jalan yang nikmat. Ketika Allah sudah meridhoi kita, maka wadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Siapa hamba yang mengabdi? Contoh, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi akulah yang memanah. Inilah contoh hamba yang mengabdi, bahwa dirinya Muhammadnya sudah tak wujud lagi di hatinya, tapi kewujudan Allah sebagai penciptanya yang paling wujud, yang paling hidup, yang paling berkuasa atas dirinya di hatinya. Inilah orang-orang yang diberi nikmat, para nabi, para rasul, dan para aulia Allah.
Kemudian wadkhuli jannati, ketika sudah menjadi golongan-golongan orang yang mengabdi, maka wadkhuli jannati, silahkan masuk ke dalam surgaku. Itulah surganya Allah, bukan surganya iblis dan setan, bukan surganya hawa nafsu yang selama ini digembar-gemborkan di dalam umat manusia selama ini. Bukan itu surga, itu malah neraka yang berisi gemerlapnya dunia. Itulah neraka yang digembor-gemborkan oleh iblis dan setan, yang digembar-gemborkan Dajjal, bahwa surga itu adalah bangunan-bangunan yang indah dari intan permata, bahwa di dalam surga itu adalah kehidupan yang mewah-mewah. Bayangan-bayangan hawa nafsu, bayangan-bayangan iblis dan setan tentang dunia yang dikatakan sebagai surga. Kenapa? Karena pemahamannya masih paham iblis dan setan, masih paham hawa nafsu, dikira surga itu demikian. Jadi memang beda surganya para nabi dan para rasul dengan surganya para Fir'aun, dengan surganya para kafirin, dengan surganya para orang-orang yang mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Bagi orang-orang yang tak beragama dan tak bertuhan di hatinya seperti kita selama ini, maka yang kita anggap surga adalah keindahan-keindahan dunia. Bagaimana mungkin keindahan dunia ini menjadi surganya Allah, sementara keindahan dunia ini, sementara semua urusan-urusan dunia ini melalaikan kita jauh dari Allah. Apakah itu surga? Maka semua itu adalah racun-racun neraka. Jadi kita sudah tahu maknanya surga itu apa. Yakni ketika engkau sepi-sepikan dirimu di hatimu, makna surga itu adalah ketika engkau hening-heningkan diri manusiamu di hatimu, ketika engkau sunyikan kekuasaan, keberadaan diri manusiamu di hatimu, setelah engkau matikan kehidupanmu di hatimu, maka itulah yang dimaksud al-jannah. Itulah yang dimaksud kedamaian hati bersama Tuhannya. Maka manusianya pasti bisa membaca ayat-ayat sucinya Allah, baik yang ada di dalam hatinya maupun yang ada di luar dirinya. Maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Itulah orang-orang yang mengalami mati sebelum mati. Dan itulah keheningan, kesunyian, kesepian, kemalaman, dan keheningan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita. Itulah makna kita harus wajib ketemu dengan hari kiamatnya diri kita, dengan hari akhirnya diri manusia kita. Maka itulah pintu jalan menuju akhirat. Akhirat itu adalah di dalam hati kita sudah dikuasai oleh uripe Allah. Itulah akhirat. Bila di dalam hati kita masih wujud kewujudan diri manusianya di hatinya, maka itu bukan akhirat, itu dunia. Itu hiruk pikuknya dunia. Itulah dunia yang menyesatkan. Itulah kenajisan dunia.
Jadi selama ini kita hanya main-main saja di dunia. Hati kita selalu main-main saja di dunia dengan urusan-urusan dunia.